Kabut di Puncak Jaya. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Jaya, tersebar cerita lama tentang puncaknya yang selalu diselimuti kabut tebal. Para penduduk desa menyebut kabut itu napasan, yang artinya nafas gelap. Legenda mengatakan, siapapun yang mendaki ke puncak saat kabut itu turun, tidak akan pernah kembali. Namun, bagi Gilang, seorang pendaki berpengalaman, cerita-cerita seperti itu hanyalah mitos belaka. Bersama dua temannya, Anton dan Rika, ia memutuskan untuk mendaki Gunung Jaya. Hari pertama, perjalanan mereka terasa menyenangkan. Hutan lebat menyambut mereka dengan udara yang segar, meskipun sesekali terdengar suara aneh dari arah pepohonan. Itu hanya hewan liar, kata Gilang sambil menenangkan Rika yang terlihat gelisah. Namun, semakin mendekati malam, kabut mulai turun dari puncak. Tebal dan kelam, kabut itu bergerak seperti makhluk hidup, melingkupi seluruh jalur pendakian. Angin mulai bertiup kencang, membawa suara samar yang terdengar seperti bisikan. Anton, yang berada di barisan depan, tiba-tiba berhenti. "Apa itu?" tanyanya, menunjuk ke arah sebuah bayangan besar yang terlihat samar di balik kabut. Mereka semua diam, memperhatikan. Bayangan itu bergerak cepat, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah lereng. Batu-batu besar berguling ke bawah, hampir mengenai mereka. Tiga pendaki itu segera mencari perlindungan di balik batu besar. "Apa yang kau lihat tadi?" tanya Rika dengan napas terengah-engah. Anton menggeleng. "Aku tidak tahu, terlalu cepat untuk dilihat, tapi aku merasa itu melihat kita." Malam itu, mereka memutuskan untuk berkemah lebih awal. Suasana hening, kecuali suara dedaunan yang berbisik di hembus angin. Namun, ketika semua sudah mulai tertidur, Gilang terbangun oleh suara samar yang datang dari hutan. Ia merangkak keluar dari tenda, dan di sana, di kejauhan, ia melihat sosok tinggi dan kurus. Sosok itu tidak bergerak seperti manusia, melainkan meluncur dengan halus di antara pepohonan, seolah tidak menyentuh tanah. Mata merahnya yang bersinar menatap lurus ke arah Gilang. Gilang terdiam, tubuhnya membeku. Monster itu tidak mendekat, hanya berdiri diam, mengawasi. Saat Gilang mengalihkan pandangan dan memanggil Anton, sosok itu lenyap, seolah disapu oleh kabut. Keesokan paginya, Gilang menceritakan apa yang ia lihat, tapi Anton dan Rika mengira itu hanya ilusi karena kelelahan. Namun, saat mereka melanjutkan pendakian, suasana menjadi semakin aneh. Pohon-pohon tampak mati, tidak ada suara burung atau binatang lain. Kabut semakin tebal dan menyesakan. Di tengah perjalanan menuju puncak, Anton tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke tanah. Di sana ada jejak kaki besar, jejak yang tidak mungkin milik manusia. Lebarnya hampir 2 kali lipat dari jejak kaki Gilang. "Kita harus kembali," desak Rika dengan nada ketakutan. Tapi Anton dan Gilang yang penasaran, bersikeras melanjutkan perjalanan. Ketika mereka mencapai lereng terakhir sebelum puncak, kabut menjadi begitu tebal hingga mereka hampir tidak bisa melihat satu sama lain. Tiba-tiba terdengar raungan besar, membuat tanah di bawah mereka bergetar. Dari balik kabut, sosok itu muncul lagi, lebih dekat dan lebih nyata daripada sebelumnya. Tingginya lebih dari 3 meter, tubuhnya hitam legam, dengan kulit seperti batu yang retak-retak, dan matanya bersinar merah, menembus kegelapan. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya lubang besar menganga yang seolah menyedot kabut di sekitarnya. Anton berusaha melarikan diri, tapi monster itu lebih cepat. Tangan besar berwujud bayangan hitam meraih Anton, mengangkatnya tinggi ke udara. Jeritan Anton menggema di pegunungan, namun hanya terdengar selama beberapa detik sebelum suara itu terhenti mendadak. Tubuh Anton hilang ditelan kabut. Rika berteriak dan mencoba lari, tapi kakinya tersandung batu. Gilang, yang tak bisa bergerak karena ketakutan, hanya bisa menatap ketika monster itu bergerak mendekat, seolah melayang di atas tanah. Kabut semakin menebal, menyelimuti Rika dan Gilang. Mereka mencoba melawan, berlari, tapi kabut itu terasa seperti hidup, menahan gerakan mereka. Dengan napas tersengal-sengal, Gilang meraih Rika dan menariknya untuk berlindung di balik tebing kecil. Mereka terengah-engah, berharap monster itu tidak menemukan mereka. Namun, dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki berat mendekat, semakin dekat hingga mereka bisa merasakan dinginnya napasan makhluk itu. "Kita tidak akan selamat," bisik Rika, matanya dipenuhi ketakutan. Gilang, dengan putus asa, menatap ke arah kabut, mencoba mencari jalan keluar. Tapi kemudian, dari kegelapan kabut, mata merah itu muncul lagi, menatap langsung ke arahnya. Suara raungan rendah terdengar, dan kabut itu mulai berputar di sekeliling mereka, menelan segalanya.
Beberapa hari kemudian, tim penyelamat menemukan tenda mereka di lereng Gunung Jaya, kosong dan tanpa jejak. Hanya kabut tebal yang setia menutupi puncak gunung, seolah menyimpan rahasia yang tak akan pernah terungkap.